Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Abu Rizal, NPM 1811010055, mata kuliah Kapita Selekta, dosen pengampu Eka Suci Indriasari. Saya ingin menjawab pertanyaan dari yang disampaikan, yang ditugaskan oleh Ibu Eka. Bahwasanya jelaskan konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Jadi, konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam adalah pendidik atau guru secara terbatas adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam arti luas adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik peserta didik di dalam maupun di luar sekolah. Guru termasuk tenaga kependidikan, khususnya tenaga pendidik yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Dalam terminologi pendidikan modern, para pendidik disebut orang yang memberikan pelajaran kepada anak didik dengan memegang satu disiplin ilmu sekolah. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik adalah perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik tersebut, baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran. Sedangkan peserta didik ialah mengacu pada konsep pendidikan sepanjang masa atau seumur hidup. Maka dalam arti luas, yang disebut dengan peserta didik adalah siapa saja yang berusaha untuk melibatkan diri sebagai peserta didik dalam kegiatan pendidikan, sehingga tumbuh dan berkembang potensinya, baik yang berstatus sebagai anak yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa. Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2002 Pasal 1 dijelaskan bahwa yang disebut peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Baiklah, soal yang kedua yaitu jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Jadi tugas dan tanggung jawab pendidik dalam Islam yaitu tidak ada pekerjaan yang penting dan mulia selain sebagai pendidik, di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang paling mulia dan paling luhur. Semakin tinggi dan bermanfaat materi ilmu yang diajarkan, maka bagi yang mengajarkan ilmu tersebut juga semakin tinggi derajatnya. Sedangkan menempatkan guru pada tempat yang kedua sudah martabat para nabi. Jadi betapa mulianya pekerjaan seorang guru sampai-sampai hampir sama dengan Rasul, yakni mengajar, mendidik, dan membina umat. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang guru yang mengamalkan ilmunya lebih baik daripada seorang yang beribadah saja, puasa dan sholat setiap malam. Pendidik diibaratkan sebagai pelita segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran nur keilmuannya. Andai kata di dunia ini tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang. Sebab pendidikan adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan atau hayawaniyah kepada sifat kemanusiaan atau insaniah. Jadi, dia juga mengatakan bahwa tugas utama atau tanggung jawab dari seorang pendidik dalam perspektif Islam adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, karena pendidikan adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Apa yang Anda lakukan ketika terjadi problem seperti di bawah ini? Yaitu yang pertama, bagaimana jika peserta didik tidak kondusif di dalam kelas? Jika peserta didik tidak kondusif di dalam kelas, ada penyebab siswa tersebut tidak kondusif di dalam kelas. Salah satunya ialah siswa belum siap belajar. Mengapa dikatakan siswa belum siap belajar? Karena kan ketika masuk kelas, guru langsung memulai kegiatan belajar. Pada saat itu, siswa belum siap untuk belajar. Apalagi guru masuk ke suatu kelas melakukan jam pelajaran sebelumnya dengan guru lain. Kondisi siswa sering tidak siap karena di antara mereka ada yang meninggalkan kelas, mengerjakan tugas, asik mengobrol, bergurau, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rendahnya kemauan belajar siswa. Guru akan mengalami kesulitan mengatur siswa jika dalam satu kelas diisi oleh siswa yang berkemauan belajarnya rendah. Mungkin kondisi ini sulit dihindari. Pembagian kelas siswa di awal tahun pelajaran bukan sekedar berdasar kemauan belajar, akan tetapi melainkan hasil belajar yang diinginkan atau tercantum di dalam rapor nantinya. Yang ketiga yaitu kapasitas ruang kelas. Kelas yang diisi banyak siswa akan menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran.
akan menyulitkan guru mengelola siswa dalam ruang kelas yang padat akan siswa. Idealnya dalam satu kelas itu terdiri atas 20 ataupun 25 siswa. Yang keempat yaitu lemahnya disiplin belajar. Ketika guru memulai pelajaran, masih ada siswa yang minta izin meninggalkan kelas, atau contohnya izin kamar mandi ataupun ke kantin, ataupun masih juga yang masih terlambat untuk masuk ke dalam kelas. Kejadian ini memicu berkurangnya disiplin belajar siswa. Yang kelima yaitu kebiasaan guru ketika mengajar. Kadang-kadang kebiasaan guru ketika mengajar telah menyebabkan siswa sulit diatur. Misalnya guru terlalu banyak duduk ketika menerangkan materi pembelajaran. Siswa paling depan sering mendapat sorotan dan perhatian. Namun siswa bagian belakang kadang-kadang luput dari perhatian guru. Akibatnya tidak semua siswa yang dapat dikuasai oleh guru. Guru yang banyak duduk ketika mengajar itu boleh-boleh saja, asal guru mampu menguasai isi ruangan kelas dengan baik. Cukup banyak guru yang sering duduk ketika menerangkan pelajaran, namun mampu menguasai siswa dengan baik di ruang kelas. Yang keenam yaitu posisi guru saat menulis di papan tulis. Sering guru berada posisi salah ketika mengajar. Guru membelakangi penuh siswa pada papan tulis ketika menulis sesuatu di papan tulis. Kondisi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berbuat sesuatu yang mengganggu ketertiban kelas, misalnya mengobrol atau mengganggu teman sebelahnya. Yang ketujuh yaitu perhatian guru tidak merata. Tanpa disadari, guru cenderung memperhatikan kelompok siswa tertentu ketika mengajar. Misalnya kelompok siswa yang aktif belajar, sementara siswa lainnya luput ataupun yang sering malas luput dari perhatian seorang guru tersebut. Yang terakhir yaitu gaya mengajar seorang guru tersebut monoton. Jadi gaya mengajar setiap guru tidak sama, masing-masing guru memiliki ciri khas sendiri dalam mengajar. Namun gaya mengajar yang monoton cenderung membuat siswa bosan. Begitu pula cara mengajar yang kaku alias kurang bervariasi ataupun kurang kreatif. Yaitu selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana jika peserta didik sulit memahami materi yang Anda sampaikan? Mengapa hal tersebut terjadi? Anda mungkin sering bertanya-tanya akan penyebab siswa kesulitan memahami pelajaran dan cara mengatasinya. Bukan? Problematika ini sering menghampiri para pelajar. Ada yang benar-benar lemah pada semua mata pelajaran, ada pula yang hanya sebagian. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal semacam itu bisa terjadi? Lantas, bagaimana cara tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Cara untuk mengenali penyebab anak sulit menangkap materi pelajaran ataupun memahami materi yang Anda sampaikan. Yang pertama yaitu beban belajar terlalu berat untuk anak seusianya. Penyebab pertama dari kesulitan anak dalam memahami pelajaran adalah akibat beban materi yang terlalu berat bagi seusia mereka. Problem ini biasa terjadi pada mereka yang disekolahkan lebih muda daripada usianya seharusnya, sehingga perkembangan otaknya belum optimal untuk materi yang diberikan. Namun bisa juga diakibatkan kesalahan pemberian materi oleh pengajar. Yang kedua yaitu stres akibat target ditetapkan. Biasanya orang tua ataupun pengajar menetapkan sebuah target pembelajaran yang harus dicapai si anak tanpa menyadari bahwa pemberian target semacam itu justru akan memicu stres pada anak. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target di luar batas kemampuannya. Ini termasuk penyebab siswa kesulitan memahami pelajaran dan cara mengatasinya agak sulit. Yang ketiga yaitu ketakutan untuk jujur. Anak cenderung tidak mengaku jika ia terlambat dalam memahami suatu materi. Ia kemudian berpura-pura paham, akan tetapi sebenarnya tidak paham. Di sini perlunya bimbingan dari seorang guru untuk menjelaskan, untuk menanyakan pada anak peserta didik tersebut mana sebab-sebab atau materi yang belum dipahaminya. Salah satu tips mengatasi anak kesulitan memahami pelajaran yaitu pertama, jangan menyekolahkan anak ketika usianya masih terlalu dini. Tidak peduli sebagus apapun sekolah tersebut. Yang terpenting adalah perkembangan kognitif anak tersebut, seperti itu. Dampak dari menyekolahkan anak tidak sesuai usianya adalah berpengaruh buruk di kemudian hari pada perkembangan mental anak tersebut. Yang kedua itu tidak memasang target apapun pada anak terkait akademis maupun non-akademisnya.
Biarkan anak berkembang dan menemukan bakatnya. Setidaknya mereka cukup mengerti ilmu-ilmu pengetahuan dasar tanpa perlu menguasainya secara mendalam. Yang ketiga yaitu rajin ajak anak untuk berdiskusi secara santai perihal materi pelajaran. Jangan menggunakan bahasa maupun tindakan kasar. Baik, kiranya itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.